Halo semuanya, kembali lagi di channel Tuan Romi bersama saya Romi. Di video kali ini, kita akan belajar cara menginstal Ubuntu di VirtualBox. Sebelumnya, kita sudah memiliki beberapa video pada playlist belajar Linux yang membahas tentang Ubuntu, terminal Ubuntu, instalasi beberapa program, dan lain-lain. Namun, akan lebih baik jika kita juga belajar cara menginstal Ubuntu itu sendiri. Nantinya video ini akan menambah playlist belajar Linux kita. Di sini sudah ada beberapa video. Teman-teman bisa mengunjungi playlist belajar Linux di channel ini. Oke, kita mulai saja. Sebelum kita menginstal Ubuntu, kita buka tab baru. Kita bisa mendownload Ubuntu itu sendiri. Kita bisa ketik download Ubuntu 20.04. Oke, kita masuk ke dalamnya, kita download ISO-nya. Sebelumnya untuk teman-teman yang belum memahami kode-kode dari 20.04 dan versi-versi dari Ubuntu, bisa mengikuti video sebelumnya tentang pengenalan sistem operasi Ubuntu. Oke, kita download ISO-nya. Teman-teman bisa mendownload langsung dari situs resminya Ubuntu. Selanjutnya, jika ISO ini sudah berhasil terdownload, kebetulan saya di sini sudah memiliki ISO-nya, kita bisa langsung mulai proses instalasi. Biasanya downloadan ini akan ada di folder downloads, tapi saya sudah memiliki file ISO-nya di tempat lain. Jika teman-teman memulai dari Windows, maka sebaiknya file ISO ini, di-flash ke dalam sebuah flash disk menggunakan beberapa program seperti Rufus. Dengan menggunakan Rufus, file ISO ini akan bisa masuk ke dalam sebuah flash disk dan membuat flash disk itu menjadi bootable, sehingga bisa diinstal langsung di laptop kita. Namun jika kita menggunakan VirtualBox, kita tidak perlu menggunakan flash disk ataupun Rufus. Langkah-langkahnya adalah kita masuk ke VirtualBox. VirtualBox ini adalah sebuah program virtualisasi yang seolah-olah kita akan memiliki komputer di dalam komputer kita. VirtualBox akan membuat RAM virtual, hard disk virtual, CPU virtual, layar virtual, sehingga seolah-olah ada komputer baru di dalam komputer kita. Komputer itu masih kosong, dan kita bisa menginstal sistem operasi apapun di dalam komputer virtual tersebut. Dalam kasus ini kita akan menginstal Ubuntu. Namun, bisa saja di dalam komputer kosong virtual itu kita menginstal Windows atau misalnya beberapa distribusi Linux lain selain Ubuntu. Untuk membuat komputer virtual baru, kita bisa ke New. Kemudian kita tentukan nama untuk komputer virtual kita. Di sini contoh saya akan tulis Ubuntu. Kemudian kita tentukan kita akan menyimpan virtual machine kita ini di mana gitu. Contoh di sini saya akan simpan di other location, data, VM. Teman-teman bisa menyimpan di folder manapun ya, namun harap dipastikan nantinya partisi tempat kita menyimpan ini itu masih memiliki kapasitas yang cukup, yang harus lebih besar dari kapasitas yang kita tentukan di belakang nanti. Nanti kita akan bahas tentang kapasitas tersebut. Selanjutnya, kita akan pilih jenis dari virtual machine kita. Secara default dia akan pilih Linux. Kita lanjut saja. Jika teman-teman ingin menginstalnya Windows, jangan pilih Linux ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan berapa kapasitas RAM atau memori yang akan dibuat untuk komputer virtual ini. Dalam kasus ini, contoh saya akan buat 4 GB ya. 4 GB itu 4096. Tapi kalau teman-teman nulis 4000 persis juga sebenarnya tidak akan menjadi masalah gitu. Oke, ini satuannya dalam megabyte, 4096 megabyte itu setara dengan 4 GB. Kalau teman-teman tulis 4000 pas, nanti kebacanya akan 3,9 GB sekian gitu. Kita lanjutkan. Selanjutnya, selayaknya komputer pada umumnya, setelah RAM kita harus memiliki storage. Storage ini ibaratnya hard disk lah atau SSD. Nah, hard disk ini kita akan buat secara virtual juga. Seolah-olah kita akan memiliki hard disk, padahal nanti VirtualBox akan menyimpan hard disk ini sebagai sebuah file di komputer kita. Tapi file itu tidak bisa kita buka secara langsung, harus dibuka menggunakan VirtualBox juga. VirtualBox akan membaca seolah-olah itu sebagai sebuah hard disk. Nah, kita bisa pilih dengan Create Virtual Disk. Akan ada beberapa
ekstensi atau format file nantinya tempat hard disk virtual ini akan diinstal. VDI itu bawaannya VirtualBox, tapi akan lebih baik kalau kita pilih format VMDK. Karena VMDK tuh Virtual Machine Disk itu lebih universal. Kita bisa pakai file hard disk virtual itu di program lain selain VirtualBox nantinya. Karena selain VirtualBox tuh sebenarnya ada banyak program virtualisasi lain ya, seperti QEMU, kemudian ada VMware, kemudian ada OpenStack dan lain-lain gitu. Jadi akan lebih baik kita pilih yang lebih universal agar jika dibutuhkan nanti hard disk virtual kita ini masih bisa digunakan di program lain gitu. Kita pilih VMDK. Selanjutnya akan ada dua pilihan di sini, yaitu dynamic allocation sama fixed. Jika kita memilih dynamic allocation, maka kapasitas yang terpakai di komputer host kita, komputer asli kita ini, itu akan mengikuti dengan berapa yang digunakan oleh komputer virtual ini. Tapi jika kita pilih fixed, maka kapasitas yang akan terpakai di komputer kita akan sesuai dengan berapa besar hard disknya. Kayak misal, contoh nanti kita di belakang akan set ukuran hard disk itu 25 GB gitu. Maka kalau kita pilih fixed, walaupun 25 GB itu masih terpakai 1 GB, dia akan tetap menghabiskan 25 GB storage kita. Gitu. Jadi udah terpakai itu 25 GB. Tapi kalau kita pilih dynamic allocation, kalau terpakai cuma 1 GB oleh komputer virtual ini, maka di komputer asli kita juga hanya akan terpakai 1 GB. Dalam beberapa kasus memang fixed ini akan jauh lebih baik ya. Karena kita sudah memastikan dari awal kapasitas itu ada gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita memiliki kapasitas yang terbatas, lebih baik kita pilih dynamic allocation. Gitu. Tapi nanti negatifnya adalah jika storage di komputer kita tidak memiliki alokasi segitu, tapi kita menetapkan kapasitasnya segitu, bisa aja nanti VM-nya, virtual machine-nya akan crash ya. Tapi kita akan pilih dynamic allocation sekarang. Selanjutnya kita tentukan kapasitas dari hard disk virtual ini yang tadi saya mention beberapa kali. Ini satuannya dalam gigabyte. Oke, kita contoh isi 25 GB. Untuk Ubuntu sendiri, kita sebaiknya untuk Ubuntu desktop itu minimal banget 10 GB. Tapi kalau untuk Ubuntu server, mungkin sekitar 6 GB sudah cukup gitu. Nah, tapi minimal itu bukan berarti rekomendasi terbaik gitu. Rekomendasinya mungkin 25 GB ke atas ya. Karena tentu di dalam VM kita nanti kita akan menginstal beberapa program lain juga gitu. Setelah itu kita tentukan di mana file hard disk virtual ini akan disimpan. Kita bisa simpan di tempat yang sama ya, di order location data VM. Kalau tadi kita menyimpan VM-nya, komputernya, sekarang ini kita menyimpan di mana kita akan menyimpan file hard disk virtualnya gitu ya. Karena hard disk virtual ini filenya bisa kita pindah-pindahkan nanti. Oke, kita buat. Oke, maka kita akan memiliki satu virtual machine di sini. Kita satu komputer virtual. Kita bisa saja membuat yang lain untuk Windows, kemudian untuk Ubuntu 2, Ubuntu 3 gitu. Kita beri nama sesuka kita, atau misalkan kalau kita bermain di jaringan, kita bisa install MikroTik juga di sini dan lain-lain gitu ya. Nah, sekarang komputer ini sudah terbuat, tapi masih kosong. Belum ada sistem operasi apapun di dalamnya. Ini sama halnya dengan jika kita baru saja merakit sebuah PC baru. Tidak ada sistem operasi apapun di dalamnya. Nah, untuk menginstal sistem operasi di dalamnya, kita bisa running. Jadi, kalau kita klik 2 kali, dia akan running. Tapi, runningnya ini, jika pas kita running itu dia tidak punya sistem operasi apapun, maka dia akan menawarkan untuk kita pilih ISO-nya di mana gitu. Tapi kalau dia sudah memiliki sistem operasi, maka ketika kita klik 2 kali, dia akan langsung masuk ke sistem operasi tersebut. Jadi karena sekarang ini baru banget dibikin, kita bisa pilih ISO-nya. Sini saya taruhnya di order location, data, programs. Oke, kemudian kita jalankan. Oke, kita bisa pilih try roll install Ubuntu ya. Jadi kalau misalkan kita menjalankan dalam kondisi normal, kondisi asli ya di dunia nyata, kita nginstal di laptop kita misalkan, prosesnya akan dimulai dari sini gitu. Ketika kita sudah pasang bootable flash disk kita ke laptop, kemudian membuat bootable flash disk itu menjadi prioritas urutan teratas, maka prosesnya akan dimulai dari sini. Kita akan ditanya apakah ingin mencoba atau menginstal Ubuntu, atau kita masuk ke mode lain.
Karena dalam file ISO yang sama, kita bisa saja masuk ke mode repair misalnya, jika sistem operasi kita bermasalah. Karena kita akan menginstal Ubuntu, maka kita pilih try or install Ubuntu. Prosesnya mungkin akan memang berjalan sedikit lama ya, karena akan ada proses mengekstrak data, beberapa data dari dalam ISO-nya. Kita tunggu saja. Oke, jika muncul tampilan seperti ini, kita bisa disuguhkan pilihan mencoba atau menginstal Ubuntu. Jadi keunikan dari sistem operasi Linux itu adalah kita bisa saja mulai menggunakan eh, sistem operasi ini tanpa menginstalnya terlebih dahulu gitu. Kita langsung mencobanya. Namun tentu apapun yang kita lakukan di dalamnya tidak akan bertahan lama. Jika komputernya dimatikan, semua data itu akan hilang. Nah, mode try ini selain berguna untuk melihat-lihat sistem operasi tersebut sebelum kita install, ini juga akan sangat berguna untuk repair ya. Kalau misalkan kita membutuhkan backup data ataupun memperbaiki hard disk yang rusak, tanpa perlu takut sistem operasi akan rusak, kita bisa menggunakan try Ubuntu ini gitu. Jadi ini metode ini sangat sering digunakan jika kita mengalami crash, terutama jika kita membuat dual boot ya antara Linux dan Windows. Itu seringkali jika Windows-nya update, maka GRUB Linux-nya akan hilang. Nah, kita akan bisa repair pakai try Ubuntu ini dan masuk ke terminal untuk memperbaiki Ubuntu aslinya gitu, yang sudah terinstall. Oke, sekarang kita pilih install Ubuntu ya. Oke, kita pilih keyboard, kayak default saja kita pilih keyboard. Untuk Indonesia biasanya kita layout keyboardnya itu US ya. Nah, layout keyboard US sudah familiar untuk orang-orang Indonesia. Oke. Nah, selanjutnya kita di sini bisa memilih normal installation atau minimal installation ya. Nah, normal installation ini pilihan yang mudah. Jika kita ingin semuanya berjalan dengan mudah, kita bisa pilih normal installation. Namun pada normal installation ini akan banyak sekali aplikasi bawaan yang akan disertakan ketika proses instalasi selesai. Belum tentu kita membutuhkan semua aplikasi bawaan tersebut. Jadi kalau misalkan kita tahu apa yang akan kita install, lebih baik kita pilih minimal installation, karena akan memakan memori yang lebih sedikit, akan memakan storage yang lebih sedikit. Tapi kalau kita misalnya benar-benar belum tahu apa aja yang perlu diinstal, program-programnya, program bawaannya, kita pilih normal installation. Kemudian kita bisa centang yang third party ini jika kita ingin sekaligus menginstal driver-drivernya gitu. Driver-driver untuk hardware di laptop kita. Nah, dalam sebagian besar kasus sebaiknya kita mencentang third party ini. Kemudian kita juga bisa mencentang update ini agar proses itu bisa berjalan dengan lebih cepat. Jadi setelah kita selesai instalasi Ubuntu, kita nggak perlu update lagi. Semua programnya sudah terupdate semua gitu. Kita bisa lanjutkan. Di sini kita akan menunggu beberapa saat lagi ya, sesuai dengan kecepatan dari storage kita. Kalau mungkin kita pakai SSD mungkin akan lebih cepat ya, dibandingkan dengan kita pakai hard disk. Kita tunggu saja. Oke, di sini ada beberapa pilihan ya. Jika kita ingin semuanya mudah tanpa perlu banyak pilihan apapun, kita bisa pilih erase disk and install Ubuntu. Kalau kita dual boot dengan Windows, akan ada pilihan lagi biasanya di sini, yaitu install Ubuntu alongside Windows gitu. Jadi berdampingan dengan Windows kita installnya gitu. Nah, pilihan itu sebenarnya cukup berisiko juga ya, karena kita akan menginstal Ubuntu di partisi yang sama dengan Windows atau di partisi sebelahnya. Eh, itu akan sangat berisiko ya. Kita bisa kehilangan salah satu data kalau kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Jadi resiko kehilangan data itu bukan bug ya, bukan bug dari Ubuntu bisa ngilang tiba-tiba menghapus data kita, tapi lebih karena kadang kita tidak tahu apa yang kita pilih, yang itu beresiko menghapus semua data kita. Kalau pilihan pertama tadi RS Disk Install Ubuntu nih lebih berisiko lagi ya, itu akan menghapus semua data yang ada di hard disk yang sama gitu.
Tapi kalau kita di VirtualBox kan harddisknya virtual ya. Sebenarnya tidak apa-apa kalau kita pilih RSD seinstall Ubuntu. Tapi kalau di kondisi nyata harusnya kita tidak pilih ini, karena data kita yang lain seperti data D itu bisa saja hilang gitu. Nah, praktik yang paling baik adalah kita pilih something else. Kita coba something else. Oke. Nah, kalau di something else ini kita akan diperlihatkan apa aja partisi drive bukan partisi ya, drive hard disk yang kita miliki. Terkadang di laptop kita ada 2 atau 3 SSD, ada satu hard disk, kemudian di komputer misalnya, kalau kita install di komputer ada 3 hard disk. Nah, maka kita bisa pilih hard disk mana dulu nih yang akan kita eksekusi gitu ya. Kalau di VirtualBox tentu cuma ada satu hard disk ya. Di sini ditandai dengan SDA. Biasanya itu memang kalau dia hard disk itu diawali dengan SD dan diikuti dengan abjad yang berurutan ya, A, B, C, D, dia SDA, SDB, SCC, SDC gitu. Kalau SSD itu biasanya emang tergantung SSD-nya ya, ada NVMe 1, NVMe 2 gitu. Nah, sekarang kita pilih SDA. Kalau misalkan dia baru banget kita bikin hard disk virtualnya ini, tentu kita akan membuat partition table terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang belum tahu partition table itu seperti apa, partition table itu lebih ke format apa yang nantinya akan kita gunakan sebelum kita membuat partisi. Jadi ini layernya di atas partisi lagi ya. Kalau teman-teman tahu FAT32, NTFS, ext4, nah itu ini masih di atasnya lagi, itu partition table. Jadi kita buat partition table terlebih dahulu. Oke, jika kita telah membuat partition table, barulah kita benar-benar memiliki sebuah hard disk yang kosong. Gitu. Kalau tadi itu belum hard disk kosong, tapi hard disk hampa ya istilahnya, tidak ada apa-apanya gitu. Nah, sekarang sudah ada underlay-nya. Nah, di sini hard disk kosong tanpa partisi sama sekali. Ya, kita lihat free space-nya ada sesuai yang kita tetapkan tadi ya, 25 GB. Oke. Nah, di sini agak ini ya, ada beberapa hal yang perlu dipahami ya. Jika teman-teman sebelumnya belum pernah menggunakan Ubuntu, mungkin beberapa istilah ini, mount point di sini, itu akan ini ya membingungkan ya. Jadi ikuti saja. Tapi jika teman-teman sudah pernah menggunakan Ubuntu, maka informasi ini akan menjadi informasi tambahan yang berguna ya. Pertama, kita akan buat partisi pertama itu dengan membuat add gitu. Nah, partisi pertama ini kita buat ukurannya itu kecil aja. Kita set ukurannya di sini. Ini satuannya megabyte ya, jadi kita bikin aja misalnya 512 megabyte. Nah, mount point-nya itu /boot gitu. Nah, kalau teman-teman lihat pilihan mount point di sini ya, kita lihat pilihan mount point-nya. Nah, teman-teman yang telah pernah menggunakan Ubuntu pasti familiar ya. Ada /boot, ada /home, /var. Jadi di sini kita membuat partisi yang nantinya akan dicantolkan atau dibuatkan shortcut-nya di direktori Ubuntu gitu. Kita tahu ada direktori /boot kan, tapi kalau kita buat partisi /boot di sini partisi baru yang nanti akan mount point-nya itu adalah ke /boot, artinya kalau kita buka folder boot itu sebenarnya folder itu tidak ada di dalam Ubuntu itu secara langsung, tapi itu sebuah partisi lain yang dicantolkan ke sana gitu. Ya. Jadi partisi wajib pertama adalah boot, ukurannya 512 MB aja, nggak usah gede-gede ya. Nah, kemudian partisi kedua yang akan kita buat yang wajib itu adalah kita buat free space-nya, kita add. Oke, kita set ukurannya mungkin yang cukup besar ya. Misal kita tadi punya 25 giga. Oke, kita alokasikan 15 giga di sini. Kita 15 giga itu berarti 15.000 megabyte. Oke. Nah, mount point-nya adalah slash. Nah, disinilah sistem operasi utama kita akan diinstal ya. Jadi slash ini berarti semua folder ada di situ gitu. Berarti Ubuntu kita secara asli akan diinstal di partisi ini gitu ya. Partisi kedua ini kita simpan. Sampai sini sebenarnya kebutuhan minimalnya sudah ya. Kita sudah bisa sebenarnya melanjutkan instalasi, tapi kan kita masih ada free space lagi nih, ya kan? Nah, kalau di kondisi asli ya, free space yang ketiga ini kita bisa pakai untuk apapun gitu. Kita coba add lagi. Oke, ukurannya kalau tidak kita set itu otomatis sisanya berapa, kemudian mount point-nya kita bisa pilih nih, bisa buat home gitu. Kalau home berarti home itu akan menjadi partisi tersendiri. Jadi kalau tiba-tiba Ubuntu kita rusak, folder home kita, data-datanya nggak hilang gitu. Nah itu enaknya. Kalau misalkan kita buat untuk var,
berarti program-program yang kita install tidak akan hilang. Jadi mungkin home-nya ini kita bagi apa sisa free space ini kita bagi dua lagi, untuk sebagian untuk home, sebagian untuk var, bisa aja gitu. Tapi kita coba untuk home aja ya. Nah, di tiga sebenarnya kita bisa tambah lagi ya, var kita jadikan partisi tersendiri, kemudian nanti apalagi ya, etc kita jadikan partisi tersendiri, opt kita jadikan partisi tersendiri, itu bisa aja. Tapi kayak gini aja sebenarnya udah aman. Sehingga kalau Ubuntu-nya tiba-tiba rusak, data-data di home aman, nggak hilang gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa lanjutkan. Oke, kita continue aja, agree aja ya. Tunggu sebentar. Oke, selanjutnya kita akan pilih kota ya. Ini berkaitan erat dengan time zone ya, dengan penanggalan dan jam di laptop kita. Ya, GMT plus berapanya. Makanya kita pilih Jakarta aja. Nah, selanjutnya baru kita menentukan nama user pertama yang akan kita pasang gitu ya. Untuk namanya misalkan kita pilih di sini user VM, kemudian komputer name-nya kita pilih lokal. Komputer name ini apapun ya, bebas kita pilih apapun, kemudian username. Samanya misalkan user, kemudian passwordnya, konfirmasi password. Nah, teman-teman nggak usah bingung ya, untuk perbedaan nama itu yang mana, komputer name yang mana, username yang mana. Karena semua name gitu kan ya. Nah, kalau nama itu nanti akan muncul tampilan aja ya, itu hanya sebuah visual yang akan muncul sebelum kita login. Itu cuma untuk say hello aja gitu. Nah, yang penting itu sebenarnya username dan komputer name. Kalau komputer name itu yang akan lebih sering terpakai itu di terminal nantinya ya. Kalau misalkan kita dari laptop kita meremote ke banyak tempat sekaligus, kalau komputer name di komputer kita membingungkan, kita akan bingung nanti, kita sekarang ada di terminal komputer yang mana ya gitu. Nah, kalau komputer name kita jelas, kita bisa tahu nih, oh kita ada di komputer kita sendiri, oh kita ada di komputer yang sedang kita remote. Nah, itu akan memudahkan. Kalau username nih penggunaannya akan lebih luas lagi ya. Lebih luas lagi, ini selain di terminal ya, itu untuk nge-remote juga. Kita dari komputer lain meremote ke komputer kita itu akan menanyakan username ini gitu loh ya. Jadi semuanya perlu dibedakan antara name, computer name dan username. Kemudian untuk di sini apakah kita akan meminta password ketika login ya, itu terserah teman-teman ya. Di sini kita pakai default aja. Oke, kita lanjutkan. Oke. Selanjutnya proses instalasi akan mulai berjalan ya. Ini prosesnya akan sangat bergantung pada kecepatan internet karena akan mendownload beberapa program dari internet. Kemudian juga akan bergantung pada kecepatan storage kita. Kalau kita menggunakan SSD pasti akan lebih cepat daripada kita menggunakan hard disk. Kemudian akan bergantung juga pada dari mana sumber ISO itu berasal. Kalau misalkan sumber ISO-nya berasal dari SSD juga, maka akan sama cepatnya gitu. Kalau misalkan sumber ISO-nya berasal dari flash disk, tentu akan ada bottleneck di situ. SSD kita bisa menginstal dengan cepat, tapi flash disk-nya memberikan dengan maksimal 100 Mbps ya, tetap aja akan menjadi lama. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai ya. Oke, jika prosesnya sudah selesai, maka kita akan diminta untuk restart. Kita press enter aja untuk restart ya. Oke, selanjutnya kita akan diminta untuk menghapus installation media. Installation media ini adalah ISO yang tadi kita pasang ya. Kita bisa lanjut aja dulu, nanti aja kita hapus installation medianya.
Maka kita akan sudah masuk ke dalam sistem operasinya. Kita masukkan password terlebih dahulu, sesuai yang tadi kita set ya. Nah, di sana kita lihat tadi ya, nama yang muncul itu adalah full name, gitu ya, your name. Nah, tampilannya akan lebih kurang seperti ini. Ketika kita pertama kali menginstal, kita akan disuguhkan pop-up seperti ini. Kita lanjut-lanjut aja ya, lanjut. Kalau bisa di skip dulu aja ya. Oke, tampilannya akan seperti ini. Oke, kalau kita buka terminal dengan Ctrl Alt T, kita akan bisa melihat username-nya itu ada yang di sebelah kiri dan komputer name itu yang di sebelah kanan. Gitu ya. Jadi kalau kita meremote ke tempat lain, kita bisa meremote ke server jarak jauh, kita akan melihat username dan komputer name itu akan berbeda sesuai dengan komputer yang sedang kita remote. Nah, itu pentingnya kita men-set komputer name dengan baik dan username dengan baik gitu. Jadi jelas ya perbedaan antara name itu munculnya tadi ketika sebelum kita login, dan username di sebelah kiri dan komputer name di sebelah kanan. Oke, untuk selanjutnya tutorial selanjutnya itu sudah ada pada playlist di channel YouTube ini. Silahkan dilihat pada playlist Belajar Linux. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.